Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Ratnawati dengan 235211138. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi filsafat mengenai bahasa, matematika, statistika, dan logika sebagai sarana berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau proses mengembangkan pemikiran yang tersusun secara sistematis berdasarkan pengetahuan ilmiah yang ada. Sarana berpikir ilmiah sendiri merupakan alat yang digunakan manusia untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah. Sarana berpikir ilmiah dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua matematika, yang ketiga statistika, dan yang keempat adalah logika. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah digunakan manusia untuk menyampaikan hasil pemikirannya kepada orang lain. Tanpa adanya bahasa, manusia tidak bisa berkomunikasi, mengembangkan kebudayaan, serta mewariskan nilai dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Namun, dalam penggunaannya, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, bahasa bersifat emotif, afektif, dan simbolik. Yang kedua, arti bahasa bersifat abstrak atau tidak pasti, sehingga sulit menggambarkan dengan realita atau mencapai kejelasan. Yang ketiga, bahasa memiliki sifat majemuk, atau dalam satu kata bisa memiliki beberapa arti. Misal kita sebagai suku Jawa mengartikan kata gedang sebagai pisang, sedangkan di Sunda kata gedang dapat diartikan sebagai pepaya. Dan yang keempat, bahasa bersifat sirkular atau berputar-putar. Karena kekurangan-kekurangan tersebut, hadirlah matematika untuk menyempurnakan bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Hadirnya matematika berusaha untuk menghilangkan sifat majemuk dan emosional yang terdapat dalam bahasa verbal. Matematika memiliki kelebihan dibandingkan bahasa verbal karena matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan manusia untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Misal, mengukur tinggi sebuah bangunan. Sifat kuantitatif memberikan jawaban yang bersifat lebih pasti. Matematika memiliki peranan penting dalam berpikir logika, yaitu berpikir secara deduktif atau menjelaskan dari hal yang umum menjadi hal-hal yang lebih khusus. Yang ketiga adalah statistika. Statistika merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan secara induktif atau dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat lebih umum. Statistika memberikan cara untuk dapat menarik kesimpulan dengan mengamati hanya dari sebagian populasi yang bersangkutan atau populasi sampel. Misal dalam penelitian untuk mengetahui rata-rata tinggi anak yang berusia 10 tahun pada suatu daerah. Tidak perlu mengukur semua anak yang berusia 10 tahun, tetapi hanya menggunakan beberapa anak yang berusia 10 tahun. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai kesimpulan untuk menentukan berapa rata-rata tinggi badan anak yang berusia 10 tahun pada suatu daerah tersebut. Yang terakhir adalah logika. Logika merupakan sarana untuk berpikir secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegunaan logika sebagai sarana berpikir ilmiah yang pertama adalah membantu setiap orang untuk berpikir secara kritis, urut, rasional, tertib, serta koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, meningkatkan rasa cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan saat berpikir. Dan yang terakhir, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Sekian video penjelasan mengenai materi filsafat, bahasa, matematika, statistika, dan logika sebagai sarana berpikir ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.